menceritakan sebuah kisah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya ya. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh seorang raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia juga dikenal sebagai seorang raja yang sombong, sewenang-wenang hingga memperbudak penduduknya. Pada suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa Mesir hangus terbakar, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan beberapa ahli sihir untuk menafsirkan mimpinya itu. Para ahli sihir mengatakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun pun menjadi ketakutan. Ia memerintahkan para tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Musa lahir bertepatan pada pembunuhan masal itu. Ibunya mencari tempat yang jauh dan aman dari jangkauan para tentara raja zalim itu. Ibunya menyusui dan meletakkan bayi Musa di sebuah peti dan menaruhnya di sungai yang bernama Sungai Nil. Pada suatu hari, ibunya lupa menarik peti itu dan membuat bayi Musa terbawa oleh arus sungai hingga ke istana dan ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah yang tidak bisa memiliki anak ingin sekali merawat bayi yang malang itu. Ia pun membawa ke istana ke hadapan Fir'aun. Asiyah mengumpulkan beberapa ibu susu untuk bayi Musa. Namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga pada suatu saat, ibu kandung Musa mengetahui berita itu. Ibunya pun langsung datang ke istana untuk menyusui bayi Musa. Asiyah pun mengumpulkan beberapa ibu susu untuk Musa. Namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga pada suatu saat, ibu kandung Musa mengetahui berita itu dan ibunya segera langsung datang ke istana untuk menyusui bayi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, ia dan pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dengan izin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir menuju Syam. Mendengar berita itu, Fir'aun pun murka. Dia mengajak para tentaranya untuk menyusul rombongan Nabi Musa. Namun perjalanan mereka terhambat oleh lautan yang luas. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'auhayna ila Musa anidrib ba'asyaqal bahra fanfalaqa faqana kullu firqin kattadil azim. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka lautan itu pun terbelah, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Nabi Musa dan pengikutnya bergegas melewati belahan lautan itu dan disusuli oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati, tapi tidak dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka terlambat. Lautan pun kembali seperti semula. Mereka pun binasa seketika karena tenggelam oleh lautan yang luas itu. Baiklah teman-teman, sekian cerita dari saya. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada silap kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum